kekal abadi para jamaah. Makanya salah satu motivasi ana di sini untuk bahas buku ini, paling tidak kita tahu lah apa Rasulullah lupa belum ngajarin atau ada yang terlewat dari syariat ini, seperti itu. Bisa dicurigai seperti itu para jamaah. Iya, pergi ke masjid. Wa yumkinu taqsimis sunan fi hadzal waqt ila qismain. Dan waktu ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Bisa kita bayangkan gimana? Kalau bukan ini semua adalah nikmat yang wajib sama kita disyukuri. Ya susufahu bisiwak. Pakai siwak. Melek, bangun tidur dibersihkan. Buat salah langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni. Bangun sholat tahajud sama siwak melebar begini. Sampai caranya ada. Bisa dibayangkan jemaah. Sampai alaihin nusyur. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Satu siwak yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-muttafaq alaih, yang muttafaq alaih annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya bantal itu begini posisinya. Nah, begini. Rasulullah tidur di sini kepalanya, Abdullah bin Abbas di sininya. Paham? Rasulullah berdiri, ngambil tempat air yang sama Rasulullah ditaruh, digantung di tembok ya. Dulu tempat air itu dari kulit mana coba? Ditaruh di kulit terakhir. Wa yamsahun nawma an wajhihi bi yadihi. Lalu diusap ya, wajahnya, matanya sama beliau diusap ya. Ada 5. Dalam hitungan mungkin 5 menit atau 10 menit sudah ada 5 sunnah Rasulullah SAW yang kita ketahui. 3 kali. Dalilnya apa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza istayqadha ahadukum min Bismillahirrahmanirrahim." Orang tidur tidak sadar. Jadi jangan dimasukkan ke situ sebelum cuci tangan dulu 3 kali. Ala qaulain. Di sini ada ikhtilaf ulama fi hukmi ghuslil yadayn thalathan ba'da al-istiqaz min an-naum min al-lail. Ada 3 atau 2 perbedaan pendapat di kalangan ulama apa hukumnya cuci tangan 3 kali setelah bangun dari tidur. Yang pertama, dzhabal Hanabilah ila annahu wajib. Hanabilah bermadhab Hambali mengatakan itu hukumnya wajib. Wa huwa min mufradatil Hanabilah ya, dan ini yang termasuk dari masalah-masalah yang Hambali itu sendiri, beda. Ya. Warajjahu Syekh bin Baz fi syarhihi ala Umdatul Ahkam, dan ini juga dirajihkan oleh Syekh bin Baz dalam Umdatul Ahkam. Wastadallu, dalilnya adalah hadits sabiq, hadisnya yang barusan kita baca. Jangan dimasukkan sama Rasulullah, dilarang sebelum cuci tangan. Berarti katanya ini wajib. Perkataan yang kedua, ini adalah mustahab, ini sunnah. Wa bihi qala jumhur ulama. Ini yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama ya. Yang mana dalilnya mereka adalah umum qauluhu ta'ala, umum dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Jika kalian mau salat, mau ambil wudu, cuci wajah kalian. Tidak ada Allah perintahkan untuk cuci tangan dulu. Ini katanya jumhur. Ya. Adapun yang mengatakan itu wajib disebutkan di sini bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadri aina batat yaduhu ta'lilun yadullu ala istihbab. Ya, ini penjelasan yang menjurus kepada istihbab, kepada sunnah. Lianna najasatil yad mashkuk fiha. Kenapa? Karena najis yang ada di tangan itu diragukan, benar ada najis atau tidak. Paham ya, Pak? Lain perkara kalau di tangan kita ini ada najisnya. Kalau dibilang wajib disuruh cuci tangan, masuk akal. Tapi najis yang ada di tangan, dia tidak tahu pasti ada najis atau tidak. Ini katanya jumhur ulama membantah perkataan yang bilang wajib. Nah, karena mashkuk itu artinya diragukan. Ya. Wal asal anha tahirah, dan asalnya kita tahu tangan kita itu suci, yang mana itu adalah keyakinan, dan keyakinan tidak bisa diangkat dengan ya keraguan.
Makanya yang tadi itu diartikan hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini katanya jumhur ulama. Tapi seorang muslim kalau bisa mudah, kenapa ditinggalkan? Cuma cuci tangan 3 kali, apa susahnya? Lebih baik dilakukan. Itu yang keenam, cuci tangan 3 kali. Yang ketujuh adalah al-istinsyaq wal istinthar bil ma'i thalatha. Nyedot air ke hidung, terus dibuang lagi berapa kali? 3 kali. Ana pernah temui orang yang hidupnya tidak pernah memasukkan air ke lubang hidungnya. Takut katanya, panas, sakit. Memang awalnya sakit para jemaah. Orang yang tidak biasa, perih di sini ya. Tapi kalau sudah kebiasaan, biasa semuanya. Ala bisa karena biasa. Sunnah Nabi dapat pahala, perihnya tidak seberapa, dapat pahala insya Allah. Ya. Dibiasakan istinsyaq wal istinthar bil ma'i thalathan 3 kali. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir 3 marrat." Orang siapa yang baru bangun dari tidurnya, ya, maksudnya sudah mau wudu, sedot air ke hidungnya 3 kali. Fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi, karena sungguh syaitan itu masuk numpang tidur di lubang hidungnya. Wa fi riwayatil Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanthir 3. Kalau bangun tidur terus wudu, istanthir, istinsyaq, sedot air terus buang airnya 3 kali. Ikhtalafa al-ulama fil hukm al-istinthar 3 ba'da al-istiqadh min an-nawm. Ulama pun masih berbeda pendapat di masalah ini. Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Perkataan yang pertama, qalu bil istihbab. Hukumnya sunnah. Lil illah al-warida fil hadis. Karena ada sifat dijelaskan dalam hadis itu, kenapa kok disuruh seperti itu? Katanya, fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi, karena syaitan itu tidur di lubang hidungnya. Wajhud dalalah, di sini kita petik yang kita ambil dari hadis ini adalah inna bayatis syaitan huna la yuhdits najasatan hatta yu'maril insan bi izalatiha ala wajhil ilzam. Setan yang nginep di hidungnya seseorang itu apakah menyebabkan satu hadas? Menyebabkan hadas atau tidak? Tidak. Ini katanya yang bilang sunnah. Jadi setan boleh-boleh saja nginep di hidung kita gitu. Tapi apakah kalau setan itu ada di hidung kita terus kita berhadas, layaknya kita kentut dan lain sebagainya? Tidak kan? Nah, makanya di situ maka huna la yuhdats najasatan, tidak menghasilkan najis sehingga memerintahkan orang untuk membersihkan najis tersebut. Bukan berhadas saja, tapi apakah setan itu nginep di sana dia terus najis sehingga najisnya harus dibersihkan? Maksudnya seperti itu? Tidak. Ya. Makanya ini tidak wajib. Katanya perkataan yang pertama, tapi ini adalah sunnah. Adapun yang kedua, annal istinthar wajib. Ini kewajiban. Ya. Li'annal asal fil amril wujub, karena sungguh perintah itu asalnya kewajiban. Ya. Asalnya perintah dalam syariat ini menggiring kita kepada suatu kewajiban. Sampai datang dalil yang lain atau bukti yang lain bahwasanya oh ternyata itu tidak wajib, baru bisa turun pangkat jadi sunnah. Tapi secara umum kita tangkap perintah itu berarti apa? Wajib. Li'anna al-asl fil amr al-wujub, karena asalnya perintah itu membawa seseorang kepada kewajiban. Wala sarif yusrifu 'anil wujub, dan di sini tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang menggiring ini keluar dari makna wajib. Wa ma dzakarahu ashabul qaulil awwal, adapun yang dikatakan sama ashab qaulul awwal yang ngomong tadi bilang itu sunnah dan adanya setan di sana tidak menghasilkan suatu najis, ya, laisa sarifan taqumu bihil hujjah. Ini tidak bisa dijadikan bahan untuk menyelewengkan dari wajib ke tidak wajib. Ya. Wa li'anna al-hikmah minal amr bil istinthar qad takunu makhfiyah, karena bisa jadi hikmahnya kita disuruh bil istinsyaq itu tadi sama istinthar itu hikmahnya tersembunyi. Bisa jadi bukan karena najis, tapi mungkin ada masalah yang lain. Makanya kita diperintahkan untuk istinsyaq. Ya. Wa yuhtamal ayyuhmalil mutlaq 'alal muqayyad
fa fil haditsil bab al-amr bil istinthar thalathan inda al-istiqad minan naum. Ya, di sini ada masalah mutlak dan muqayyad, ya, ada diikat, ya, sifatnya punya sifat tertentu, ya, yang menyebabkan ulama itu berbeda pendapat di masalah ini. Wa fi riwayatil Bukhari ma yuqayyidu hadzal amr bi halil wudu. Ya. Di hadisnya Bukhari menjelaskan ini nempel ke masalah wudu, ya. Fa imma an yuhmal al mutlaq ala al muqayyad fa yakunu al maqsud bil amr huwa halil wudu, ya. Jadi maksudnya ini dilakukan saat berwudu, harus dilakukan saat berwudu, ya. Au yu'mal bil haditsain fa yakunu istinthar wajibain, ya. Jadi ada yang bilang istinsar dan istinsyak itu saat bangun tidur saja, ada yang bilang di saat wudu. Beda kan masalahnya? Makanya di sini ulama berbeda pendapat. Kalau kita mau amalkan semua hadisnya, maka ini dipakai saat wudu dan saat bangun tidur. Kalau mau dipilih salah satu, ya saat wudu saja berarti, atau saat apa bangun tidur saja, seperti itu. Tapi lagi-lagi ini masalah yang mudah para jamaah sekalian, dikerjakan itu lebih baik. Tidak mau dikerjakan, ya silahkan. Karena memang ulama berbeda pendapat di masalah ini. Faedah, di sini ada satu faedah sedikit. Fa inna syaitan yabitu ala khayashimihi. Bahwasanya setan nginap di hidungnya seseorang, di lubang hidungnya. Ukhtulifa fi makna. Ulama berbeda pendapat mengartikan makna ini. Sebagian berkata inna bayatis syaitan laisa haqiqah. Nginapnya setan itu tidak secara hakikah, bukan hakikatnya seperti itu, ya. Wa innamal murad bihi ma yakunu fil anfi minal adza yuwafiqus syaitan. Tapi maksudnya adalah ada hal-hal yang mengganggu manusia di hidungnya, yang mana itu sejalan sama gangguannya setan. Waqila huwa ala zahirihi. Ada yang bilang itu benar, setan bisa nginap di situ. Wa dzalika li'anna al-anf ahadu manafidil jism, karena hidung itu adalah salah satu lubang di badannya manusia. Allati yutawassalu ila al-qalbi minha, dan salah satu lubang yang bisa sampai ke dalam jantung. Kita kalau ditutup mulut, ditutup semuanya, hidung ini bisa nyalurkan langsung ke mana? Ke jantungnya orang. Iya atau enggak? Ini salah satu lubang hidung. Wal manafid kulluha lahu ghalqun. Sedangkan yang lain kebanyakan ada tutupnya. Mulut ada tutupnya, mata ada tutupnya, kuping di dalam ada gendangnya, ada tutupnya, ya kan? Kebanyakan yang lain ada tutupnya. Tapi hidung tidak ada tutupnya. Betul atau enggak? Ya, ini yang dijelaskan di sini. Wal manafid kulluha laha ghalqun. Lubang-lubang yang lain ada tutupnya. Illal anfa wal udhunain, kecuali hidung dan apa? Kuping. Fayadkhulu minha syaitan, bisa jadi masuk di situ syaitan. Wa hadha hadis, wa fi hadis Ibnu Mas'ud, ya. Al-muttafaq alaih, ada hadis dari Ibnu Mas'ud al-muttafaq alaih, dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailahu hatta asbah. Rasulullah SAW pernah diceritakan tentang seseorang yang dia tidur sampai pagi hari, kebablasan, ya. Tak dengar azan, kebablasan sampai matahari sudah terang. Qala sallallahu alaihi wasallam, dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunayhi. Kata Rasulullah, orang ini kupingnya digenjingi setan. Au qala fi udhunihi. Ada riwayat yang lain bilang di salah satu kupingnya, ada yang bilang di kedua kupingnya. Jadi kemungkinan hadis ini bisa dimaknai secara zahirnya. Bahwasanya mungkin setan itu nginep di dalam lubang hidung kita. Wa ammal fam falahu ghalqun aidan. Adapun mulut ada tutupnya, ya. Walidzalika hasan Nabi ala kadzmil fam inda tasa'ub, karena Rasulullah SAW dan juga Rasulullah memerintahkan kita untuk nutup mulut kalau lagi menguap, ya. Mau dibuka lebar-lebar terus wah, biasanya begitu, tidak sadar, ya. Li'alla yadkhulu syaitan, agar setan tidak masuk lewat mulut kita. Faqad jaa fi sahih Muslim inda hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, ya, ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tathawaba ahadukum," jika salah satu di antara kalian itu menguap,
fal yumsik biyadihi ala fihi. Tutup mulutnya, tahan pakai mulut tangannya. Fa inna syaitan yadkhul. Karena sungguh setan itu bisa masuk ke dalam mulutnya. Wa fir riwayah falyaqdhim mastata', ya. Kalau bisa ditahan sebisanya, riwayat yang lain. Wa fil muttafaq alaihi min hadits Abi Hurairah, dan ada lagi hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, falyaruddahu mastata'a fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan. Nah, ini yang Anda bilang barusan. Kata Rasulullah, disuruh tahan sebisanya, karena saat seseorang di antara kalian itu nguap terus ngomong, oh, kayak gitu, sering atau enggak? Ya. Saat itu dhahika syaitan, setan itu menertawakan kita. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ala kullin, ya, hal wajib al muslim al iman, ya. Wa ala kulli hal, kita sebagai umat Islam harus mengimani hadis-hadis yang datang ini. Wat tasdiq, dan kita mempercayainya, wal imtithal, dan kita mengerjakan apa yang datang dari Rasulullah SAW kepada kita. Wat ta'ah sawa'un alima haqiqah au hikmah ma umira bihi. Kita taat mau tahu hikmahnya atau tahu hakikatnya atau tidak, yang penting kita taat dulu. Sami'na wa ata'na, ya. Fa yakunu dzalika min jumlati ma khufiya alaihi min ilmillah. Karena bisa jadi yang kita tidak tahu itu adalah salah satu dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya luas, adapun kita tidak tahu kecuali sedikit. Lalu yang selanjutnya para jemaah sekalian adalah berwudu. Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim hinama arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah qama ila kirbatin mu'allaqatin fatawadda minha. Sebagaimana hadis yang kita bahas barusan, Rasulullah bangun dari tempat tidurnya lalu ngambil tempatnya air untuk berwudu. Ya. Bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah akan kita bahas di kajian yang akan datang. Ya, mungkin muadzin tafadhol azan dulu. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum